Sadarkah kita bahwa ini masalah bersama? Harusnya kita berbagi rasa dalam cinta, bukan beradu kata berujung celah. Ini tanggungan bersama, bukan ajang mencari salah. Cintai sesama manusia, terlebih Dia sang pemberi hidup, penyembuh segalanya. Mintalah dengan tulus, lebih sering dan lebih sering lagi. Seperti penggalan syair dalam lantunan lagu indah ini. Dia hanya sejauh doa. Ya, dia hanya sejauh doa. Sadarkah kita bahwa ini masalah bersama? Harusnya kita berbagi rasa dalam cinta, bukan beradu kata berujung celah. Ini tanggungan bersama, bukan ajang mencari salah. Cintai sesama manusia, terlebih Dia sang pemberi hidup, penyembuh segalanya. Mintalah dengan tulus, lebih sering dan lebih sering lagi. Seperti penggalan syair dalam lantunan lagu indah ini. Dia hanya sejauh doa. Ya, dia hanya sejauh doa. Selamat malam, salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Minahasa akan menyampaikan update data COVID-19 hari ini, Rabu 1 Juli 2020. Untuk data jumlah kumulatif pelaku perjalanan berjumlah 3.031 orang. Yang selesai pemantauan berjumlah 2.843 orang. Orang dalam pemantauan atau PDP berjumlah 23 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 28 orang. Dan kasus terkonfirmasi positif dalam jumlah kumulatif hingga hari ini berjumlah 121 kasus. Hari ini kita ketambahan 4 kasus terkonfirmasi positif. Yang pertama, kasus nomor 1115, perempuan 58 tahun asal Kecamatan Langoan Utara, merupakan kontak erat resiko tinggi dari kasus nomor 653. Yang kedua, kasus nomor 1116, perempuan 30 tahun asal Kecamatan Langoan Barat, merupakan kontak erat risiko tinggi dari kasus nomor 524. Yang ketiga, kasus nomor 1117, perempuan 46 tahun asal Kecamatan Langoan Barat, merupakan kontak erat risiko tinggi dari kasus nomor 524.
Yang keempat, kasus nomor 1126, laki-laki 25 tahun asal Kecamatan Kawangkoan Utara, yang merupakan kasus pertama di Kecamatan Kawangkoan Utara yang terjaring dalam screening rapid test yang reaktif. Hari ini juga kita ada tambahan 4 kasus sembuh. Yang pertama, kasus nomor 498 asal Kecamatan Mandolang. Yang kedua, kasus nomor 492 asal Kecamatan Sonder. Yang ketiga, kasus nomor 689 asal Kecamatan Kawangkoan. Dan yang keempat, kasus nomor 697 asal Kecamatan Kawangkoan. Sehingga jumlah kumulatif yang dirawat berjumlah 74 orang, yang sembuh 38 orang, yang meninggal 9 orang. Demikian data COVID-19 hari ini yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ya corona ini selesai? Sudah 2 bulan gak kerja. Tempat kerja terpaksa tutup. Gak ada pelanggan. Mau cari pekerjaan lain juga sulit di masa seperti ini. Tapi kalau coba kembali aktivitas di luar, takut juga sih ketularan. Berapa lama lagi ya cuma bisa di rumah begini? Nggak ada penghasilan, tabungan juga menipis. Keresahan yang dialami oleh pekerja tadi mungkin juga dialami oleh kita semua. Kita semua ingin pandemi ini segera berakhir, tapi kita semua belum tahu kapan itu terjadi. Pandemi COVID-19 hanya akan berakhir ketika vaksin sudah ditemukan. Namun menemukan vaksin bukanlah pekerjaan singkat. Sampai saat itu terjadi, kita harus bertahan hidup. Kita harus berjuang menjaga kesehatan sekaligus kondisi ekonomi kita. Karena itu, banyak negara di dunia menerapkan skenario baru untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Skenario itu disebut New Normal atau tatanan hidup baru. Indonesia termasuk negara yang menerapkan skenario tatanan hidup baru. Sejak awal, pemerintah tidak ingin terjebak dalam kondisi pilihan buah si malakama, antara kesehatan atau ekonomi. Pemerintah ingin agar kesehatan terjamin dan ekonomi tetap berjalan juga. Pembatasan sosial bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Tapi kita juga tidak ingin pandemi COVID-19 merenggut lebih banyak nyawa lagi karena orang-orang meninggal kelaparan. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama berjuang, menjadikan kesehatan sebagai prioritas utama sekaligus
memastikan bahwa pandemi ini tidak mematikan kehidupan ekonomi kita. Kita bisa melakukan keduanya beriringan, karena kita adalah bangsa yang kreatif, yang selalu bisa mencari jalan keluar dari tekanan. Dan itulah mental bangsa pemenang. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Kita harus tetap waspada. Kita harus produktif dan aman. Bagi mereka yang memang bisa bekerja dari rumah, usahakan terus bekerja dari rumah. Dengan bantuan teknologi, kita bisa bekerja, berkarya, dan menjangkau dunia luar dari rumah. Bagi mereka yang memang harus bekerja di luar rumah, lindungi diri dengan melakukan protokol kesehatan. Memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan harus menjadi kebiasaan baru kita. Jangan kita menjadi lengah dengan kembali dibukanya tempat-tempat umum. Disiplin dalam melakukan pembatasan sosial dan protokol kesehatan harus menjadi kebiasaan baru kita. Pemerintah juga akan memberlakukan tatanan hidup baru dengan sistematis dan terukur berdasarkan data dan sains. Sementara roda perekonomian kembali berjalan, kita bersama-sama saling melindungi dan berjuang menjaga kesehatan. Virus corona akan mudah tersebar dari orang ke orang saat bersentuhan langsung dengan orang lain, berada dalam jarak terlalu dekat, atau berada di tengah keramaian. Dengan begitu, kita harus menghindari bersentuhan secara fisik untuk menyambut atau memberikan selamat, terlalu berdekatan, bersalaman. Karena virus bisa tersebar melalui cipratan air liur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Apakah ini semua berlebihan? Tidak. Sekarang saatnya semua harus berubah. Kita cegah wabah, mulai dari diri sendiri. Jaga jarak aman lebih dari 1 meter, atau gunakan bentangan kedua tangan untuk membayangkan jarak aman. Semua ini bukan berarti kita tidak menjaga sopan santun. Justru lebih mulia dari itu, kita sebenarnya sedang melindungi keluarga, orang lain, dan diri kita sendiri. Dengan jaga jarak berarti kita turut jaga kesehatan bersama. Berubah, usir wabah. Sadarkah kita bahwa ini masalah bersama? Harusnya kita berbagi rasa dalam cinta, bukan beradu kata berujung celah. Ini tanggungan bersama, bukan ajang mencari salah. Cintai sesama manusia, terlebih Dia sang pemberi hidup, penyembuh segalanya. Mintalah dengan tulus, lebih sering dan lebih sering lagi. Seperti penggalan syair dalam lantunan lagu indah ini. Dia hanya sejauh doa. Ya, dia hanya sejauh doa.